Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali dengan Ibu Ana dalam video pembelajaran kelas 4, tema 8, subtema 3. Bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menggambar karya seni 3 dimensi. 2. Siswa dapat menceritakan kembali sebuah cerita fiksi. 3. Siswa dapat menemukan contoh peristiwa hubungan gaya dan gerak. Kali ini kalian akan belajar bersama Siti. Siti sangat bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarnya, yaitu di Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah ini merupakan salah satu contoh dari karya 3 dimensi. Contoh lainnya adalah ada ukiran, ada patung, dan lain-lain. Dapatkah kalian menggambar benda 3 dimensi? Nah, pertama kalian harus mengerti macam-macam karya seni rupa. Yang pertama adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. 2. Karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume atau isi. Dari pengertian karya seni rupa 3 dimensi, kalian dapat mengetahui ciri-ciri karya seni rupa 3 dimensi, yaitu 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. 3. Memiliki volume. Ada 3 jenis benda yang dapat dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Yang pertama, gambar kubistis. Benda kubistis. Benda kubistis adalah benda yang bentuknya menyerupai kubus atau balok. Contohnya, kotak tisu, tempat pensil, meja, kursi, almari, kulkas, dan lain-lain. Yang kedua, ada benda silindris. Benda silindris adalah benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips. Contohnya, gelas, botol, pensil, piring, mangkok, guci, dan lain-lain. Yang ketiga, ada benda bebas. Benda bebas ini merupakan benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya, pepohonan, ada buah-buahan, ada bebatuan, dan lain-lain. Sekarang, kalian akan belajar dalam menggambar 3 dimensi. Langkah-langkah dalam menggambar 3 dimensi adalah 1. Buat sebuah sketsa sesuai selera. Misalnya kalian akan menggambar ikan, maka buatlah sketsa ikan. Yang kedua, perjelas gambar sketsa.
sketsa ikan yang sudah jadi tadi, kalian dapat tebalkan atau kalian dapat perjelas gambar tersebut menggunakan pensil. Yang ketiga, tambahkan detail gambar agar gambar terlihat lebih hidup. Tadi mau menggambar ikan, maka detail gambarnya bisa diberi sisik, dapat diberi mata, dan lain-lain. Langkah berikutnya adalah beri efek bayangan. Dan langkah terakhir, potong sebagian background gambar dengan menggunakan cutter, sehingga tertinggal gambar yang dibuat saja. Nah, kira-kira kalian bisa ya menggambar benda 3 dimensi. Kalian dapat menggambar teko, menggambar guci, atau vas bunga, terserah kalian. Berbicara masalah teko, Bu Ana ingat dengan cerita fiksi yang berjudul Aladin dan Lampu Ajaib. Untuk kali ini, Ibu Ana tidak menceritakan, tapi kalian coba mencari cerita tersebut di YouTube atau minta ayah dan bunda untuk menceritakan cerita Aladin dan Lampu Ajaib. Nah, sekarang di sekitar kita banyak sekali peristiwa yang berhubungan antara gaya dan gerak. Nah, sekarang kalian coba amati gambar berikut. Yang pertama, ada gambar anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hati ya, saat kalian bermain ketapel, jangan diarahkan ke teman kalian. Bermain ketapel terjadi hubungan gaya dan gerak, yaitu gaya dapat mempengaruhi arah benda. Misalnya, kalian akan mengarahkan ketapel ke atas, maka waktu kalian menarik karet dan dilepaskan, benda pada ketapel tadi akan melambung ke atas juga. Jadi hubungannya gaya dapat mempengaruhi arah benda. Gambar yang kedua, gambar paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Timba yang semula diam di bawah karena mendapat gaya berupa tarikan, maka timba tersebut bergerak ke atas. Jadi ini hubungannya bahwa gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contoh yang ketiga adalah pengrajin pembuat gerabah. Pengrajin ini membuat gerabah dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh pengrajin menjadi berbagai bentuk sesuai yang diinginkan dengan cara memberi gaya berupa tekanan-tekanan. Sehingga terlihat bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Sudah jelas ya untuk pembelajaran 2 pada hari ini? Nah, sekarang saatnya waktu untuk mengasah pemahaman kalian. Di sini ada pertanyaan. Jangan lupa soal dan jawaban ditulis di buku tugas kalian ya. Bu Ana bacakan pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dimaksud karya seni 3 dimensi? 2. Sebutkan 4 benda yang berbentuk kubistis.
3. Siapa tokoh utama dalam cerita Aladin dan Lampu Ajaib? 4. Tuliskan inti cerita dari cerita Aladin dan Lampu Ajaib. 5. Sebutkan 2 peristiwa yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, demikian pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, dan tetap semangat. Ibu Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.